Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bunda Dr. Hajah Rusdiah Naflia, FPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah fikih, kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan tugas ini sehingga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kami tentang bab cloning dalam ilmu fikih. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang cloning yang akan dijelaskan oleh saya Malahatul Habibah sebagai pemateri pertama dan rekan saya Arifatul Ainil Izzah sebagai pemateri kedua. Baik, untuk penjelasan yang pertama kita mulai dari pengertian cloning itu sendiri. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan kata cloning? Cloning berasal dari kata clone yang artinya potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Cloning juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memproduksi sejumlah individu secara genetik persis yang berasal dari induk yang sama serta mempunyai jumlah dan gen yang sama pula. Cloning dalam pandangan Islam. Cloning manusia dalam pandangan Islam merupakan suatu tindakan yang menghinakan manusia karena manusia itu dijadikan bahan uji coba serta manusia itu merupakan hak prerogatif Allah dan berada dalam kekuasaannya. Maka dalam pandangan Islam, tindakan cloning pada manusia adalah suatu tindakan yang sangat keji dan tidak diperbolehkan. Semua itu sudah tercantum dalam Quran Surat Al-Insan ayat 2, di mana ayat tersebut merupakan dalil naqli yang menyatakan bahwa penciptaan manusia merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tercipta dari sperma dan ovum berkat kekuasaannya. Begitu juga penglihatan dan pendengaran yang dimiliki manusia merupakan pemberian yang didasari oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses penciptaan manusia seperti ini tentu saja tidak memberikan tempat bagi para ahli biologi untuk melakukan intervensi. Dengan kata lain, pada tataran teologis kebolehan pemberlakuan cloning masih harus melihat pembenaran rasional yang tidak bertentangan dengan dalil naqli tersebut. Adapun cloning hewan dan tumbuhan dalam pandangan Islam merupakan suatu tindakan yang bermanfaat karena dengan adanya teknologi cloning pada tanaman dan hewan mampu memperbaiki kualitas tanaman serta memperbaiki reproduksi pada hewan. Di samping itu, cloning pada tanaman dan hewan dapat membantu dunia kedokteran untuk mencari alternatif obat-obatan baru dan Islam sangat menganjurkan untuk berobat karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Cloning dalam pandangan ulama dan ahli kedokteran. Cloning manusia dalam pandangan sebagian besar para ulama dan ahli kedokteran merupakan suatu tindakan yang sangat-sangat tidak diperbolehkan karena selain dapat munculnya bayi-bayi klon yang abnormal, cloning juga dapat memutuskan garis keturunan atau nasab. Hukum cloning. Yang pertama, cloning pada manusia. Cloning yang dilakukan pada manusia, baik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas keturunan dengan menghasilkan keturunan yang lebih cerdas, lebih kuat, lebih sehat, dan lebih rupawan, maupun yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan guna meningkatkan jumlah penduduk, maka sesungguhnya akan menjadi bencana dan yang kerusakan bagi dunia. Cloning ini haram hukumnya dalam Islam. Yang kedua, cloning tumbuhan dan hewan. Diperbolehkan memanfaatkan proses cloning untuk memperbaiki kualitas tanaman dan produktivitasnya, atau untuk memperbaiki kualitas hewan seperti sapi, domba, unta, kuda, dan lain sebagainya. Dampak positif dan negatif cloning. Dampak positif pada cloning yang pertama, menumbuhkan individu baru yang bebas dari penyakit keturunan seperti diabetes, leukemia, Parkinson, dan obesitas.
Yang kedua, membantu pasangan suami istri yang mempunyai masalah reproduksi untuk memperoleh keturunan. Yang ketiga, alternatif untuk melestarikan hewan langka, sehingga keberadaan hewan-hewan langka terus bisa dilestarikan. Yang keempat, pengkloningan dapat menghasilkan sel, jaringan, atau organ yang sesuai untuk pengobatan beberapa penyakit yang disebabkan oleh kegagalan atau kerusakan fungsi suatu organ. Dampak negatif cloning. Yang pertama, dapat disalahgunakan untuk menciptakan spesies atau ras baru dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Yang kedua, berkurangnya keanekaragaman suatu spesies karena individu yang dihasilkan dari proses pengkloningan sama persis dengan DNA maupun sifat dan fisik induknya. Yang ketiga, individu yang dihasilkan dari teknik cloning sangat rentan terhadap suatu penyakit, dikarenakan teknik cloning menghasilkan individu yang tidak memiliki sistem imunitas. Yang terakhir, teknik cloning akan menyebabkan spesies yang dihasilkan bersifat monoton, karena DNA maupun sifat dan fisik hasil cloning persis sama dengan induknya. Itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.